Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ketiga di bulan Ramadan ini. Kita masih didekatkan dengan berbagai aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan untuk menjalankannya, sehingga itu menjadi bekal amal kita nanti kelak di akhirat. Salawat dan salam tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan 35 amal pelebur dosa. Pertemuan kita sebelumnya sampai ke amalan yang ke-29, sehingga kita masuk pagi ini ke amalan yang ke-30, yaitu berhaji. Taib jamaah rahimakumullah, haji ini salah satu aktivitas ibadah yang termasuk di antara rukun Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. 2 kalimat syahadat tidak boleh terpisah. Kemudian yang kedua, iqamis salah, yaitu mendirikan salat. Yang ketiga, itaiz zakah, menunaikan zakat. Zakat imma zakatul fitri wa imma zakatul mal, baik itu zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum khatib naik mimbar di hari raya Idul Fitri. Kemudian zakatul mal jika memiliki harta yang mencapai nisab 85 gram dan sudah berlalu 1 tahun. Kemudian wasaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tentunya yang sedang kita kerjakan diantaranya hari ini. Dan yang kelima, yaitu berhaji ke Baitullah. Tapi man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Nah, dari itu jamaah rahimakumullah, haji merupakan salah satu amalan yang wajib. Namun kewajibannya ditujukan kepada mereka yang mampu melaksanakan perjalanan. Sehingga barang siapa yang ingkar terhadap syariat haji atau bahkan mengingkari kewajibannya, maka dia bisa kufur dari Islam. Sehingga ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan di dalam syariat, begitu. Jamaah rahimakumullah, selain dia ditetapkan dalam syariat sebagai satu kewajiban, ternyata ibadah haji ini jika dikerjakan maka ia dapat menghapus dosa-dosa kita.
Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq." Barang siapa yang menunaikan haji karena Allah, jadi hajinya bukan karena titel, hajinya bukan karena gelar, atau hajinya juga bukan karena berbangga-bangga diri, tapi dia melakukan haji itu benar-benar karena Allah. Kemudian falam yarfuth, dan tidak berbuat rafath. Makna rafath di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala adalah bentuk sindiran, kalimat yang sebenarnya memiliki makna tidak boleh untuk berhubungan atau menginginkan berhubungan dengan lawan jenis, ya. Jadi selama ibadah haji dalam keadaan muhrim, ya, maka tidak boleh melaksanakan hubungan badan dengan pasangan. Kalau ketika kita membawa pasangan ataupun istri kita, atau bagi para ibu-ibu membawa suaminya dalam pelaksanaan ibadah haji, ya, dia menahan diri, ya, dari hal yang dihalalkan. Karena saat berihram, maka tidak boleh bagi orang yang berihram itu untuk melakukan hubungan badan meskipun dia suami istri. Kemudian walam yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan kefasikan. Yafsuk di sini adalah perbuatan kemaksiatan dan kejahatan, mungkin dari sisi ucapan maupun perbuatan. Mengucapkan ucapan-ucapan yang keji. Orang yang berhaji itu kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika dia berada di Arafah, ketika nanti dia hendak melakukan lempar jamarat dan yang lain sebagainya. Dan musim haji adalah musim tahunan, jadi bukan setiap saat seperti umrah, sehingga tentunya keadaannya lebih berat dibanding keadaan di luar dari musim haji. Kaum muslimin datang dari berbagai penjuru, mereka berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan dari Indonesia sendiri tercatat kurang lebih sekitar 240.000 sekian kuota yang dipersiapkan bagi penduduk Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Sehingga berkumpul di sana berdesak-desakan, datang dalam keadaan kusut, datang dalam keadaan berdebu, terkadang ada yang tanpa alas kaki. Karena memang tujuannya untuk apa? Bertujuan untuk menunaikan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah, ya. Berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menghapus dosa-dosanya, dapat memberikan pahala yang besar baginya. Makanya kalau mampu untuk menahan diri, bisa bersabar di sana, tidak mengeluh, menahan dari ucapan-ucapan yang buruk meskipun tertimpa berbagai macam kesulitan di sana, ataupun menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk pula meskipun dia mendapatkan kezaliman di sana yang mungkin entah tidak disengaja, kita tidak tahu semuanya, maka dia mampu untuk menahan itu. Balasannya adalah raja'a kayaumi waladathu ummuh, dia kembali dari hajinya itu seperti pada waktu
dilahirkan dari ibunya. Subhanallah. Ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bagi yang mampu, ayo segera berhaji. Jangan ditunda, ya. Paling tidak daftarkan diri kalau sudah punya kemampuan finansial. Entah kapan perginya, yang penting kita sudah berikhtiar. Ya. Jangan karena di Indonesia ya, antrian menunaikan ibadah haji itu begitu panjang, kemudian kita enggan untuk mendaftarkan diri berangkat ibadah haji, padahal sejatinya kita mampu, kita punya finansial, kita punya harta yang cukup, kondisi kita masih kuat, kondisi kita masih muda, maka daftarkan segera. Ya. Maka nanti Allah yang akan mempermudah kita. Andaikan pun ternyata usia kita tidak sampai, ya, ketika kita sedang mengantri untuk ibadah haji, itu sudah menjadi hujah di hadapan Allah. Ya. Dibanding kita sudah punya kemampuan, namun sebab atau karena alasan begitu panjang antrian untuk melaksanakan ibadah haji sehingga kita enggan untuk mendaftarkan diri. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ini peluang yang besar, peluang emas, apalagi sekarang berbagai macam travel menawarkan haji furoda, ya, yang harganya ratusan juta, yang keberangkatannya itu bisa langsung tanpa antrian. Atau kalau dari pemerintah ada WNH Plus yang keberangkatannya lebih singkat, sekitar 6-7 tahun penantiannya. Sehingga bagi yang mampu, ayo berangkat, ya, berangkat untuk haji, ya. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kemampuan, jangan ditunda, ya. Sebagai bentuk penyempurnaan rukun Islam yang kelima bagi kita semua. Itu bagi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Taib jamaah rahimakumullah. Jadi itu balasan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahu illal jannah. Jadi pahalanya tidak lain adalah surga. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaum akthar min an yu'tiqallahu fih 'abdan minan nar min Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, artinya diampuni dosa-dosanya dari hari Arafah. Ketika jamaah haji berkumpul di padang Arafah, di bukit Arafah, kemudian mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'tuna min kulli fajjin 'amiq, datang dari berbagai penjuru, ya. Maka dari situ wa innahu layadnu, Allah mendekat kepada mereka, kemudian Allah membangga-banggakan kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah kepada para malaikat-malaikatnya. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, ma arada haula, apa yang mereka inginkan, ya. Jadi Allah ampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah, ya. Sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Bagi yang mampu bagi kita, maka hendaklah menunaikan ibadah haji dengan segera. Tayyib. Kemudian amal yang berikutnya, amal yang ke-31, yaitu umrah. Nah, perbedaan haji dengan umrah itu
Di antaranya adalah bahwa haji itu waktunya muhaddad, waktunya itu ditentukan, ya. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu hanya di bulan Dzulhijjah. Di bulan Muharram nggak ada pelaksanaan haji, ya. Di bulan Syawal tidak ada pelaksanaan haji. Di bulan Ramadan tidak ada pelaksanaan haji. Tapi kalau kita mau berumrah di bulan Ramadan, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu hajjatan ma'i, maka pahalanya setara dengan berhaji bersamaku, ya. Maka bagi jamaah yang mau umrah di bulan Ramadan, umrahlah di bulan Ramadan, karena pahalanya sangat besar, seperti pahala berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena memang berat, ya. Jadi ibadah itu semakin berat kita laksanakan, maka semakin besar pahalanya yang kita dapatkan. Ada satu hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya. Beribadah di waktu yang sulit, ya, di waktu yang sulit, maka itu bagaikan dia berhijrah bersamaku, ya. Jadi semakin sulit kita melaksanakan ibadah, maka semakin besar. Apalagi di bulan Ramadan, subhanallah, ya. Jadi begitu banyak jamaah yang melaksanakan umrah di bulan ini, ya. Maka kita akan dapati begitu berbeda, baik dari suasananya maupun keadaannya, dan juga tentunya dari harganya berbeda, ya. Ini seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mampu bulan Ramadan, ayo berangkat umrah, ya. Antum daftarkan diri, kemudian antum berangkat umrah, karena pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan secara umum pahala ibadah umrah sebagaimana disebutkan dan diterangkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun ma bainahuma. Umrah satu ke umrah yang lain itu kafarat. Kafarat itu penebus dosa, lima bainahuma, di antara keduanya, ya. Jadi kita melaksanakan ibadah umrah, maka, ya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, ya. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya ke subuh, ya. Al-jumu'atu ilal jumu'ah, jadi Jumat satu ke Jumat yang lain. Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Al-umrah ila al-umrah, umrah satu ke umrah yang lain, ya. Maka kafaratun itu bisa menghapus dosa ma bainahunna, di antara keduanya, majtunibatil kabair, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, ibadah umrah ini dikerjakan kapan waktu saja, bebas, ya. Tidak ada waktu yang ditetapkan, tidak. Jadi kapanpun kita melaksanakan ibadah umrah, ya, maka itu diperbolehkan. Mau bulan Ramadan, mau bulan Syawal, mau bulan Dzulqa'dah, ya. Kemudian mau bulan Muharram, Safar, ya. Kemudian Jumatul Ula, Jumatul Akhirah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kapan saja, ya. Jadi umrah berbeda dengan haji. Haji waktunya muayyan, muhaddad. Tapi kalau umrah waktunya bebas. Kapan saja kita hendak melaksanakan ibadah umrah, maka hal itu diperbolehkan. Dan melaksanakan ibadah umrah salah satu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita, begitu.
Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, amal yang berikutnya yang ke-32, duduk di majlis zikir. Ya. Tayyib, makna majlis zikir, ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, adalah mencakup segala macam zikir kepada Allah, baik itu bertasbih ataupun bertakbir atau membaca Al-Quran atau berdoa untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, atau untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau belajar ilmu syar'i. Jadi sifatnya umum, ya. Yang di situ berkumpul kemudian disebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatkan kepada sesama tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan satu kemuliaan dan dapat menghapus dosa kita. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berkeliling di jalan mencari majlis zikir, majlis ilmu, dan jika mereka menemukannya, maka malaikat ini memanggil teman-temannya, kemarilah. Lalu para malaikat itu menaungi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Nah, ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum. Tidaklah sebuah kaum yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitabullah serta mempelajarinya, maka mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Jadi duduknya kita di majelis ilmu akan diberikan ketenangan oleh Allah, ya. Karena orang yang tidak tenang ketika bermajlis ilmu, pasti dia akan keluar, ya. Pasti dia akan keluar dari majelis tersebut. Tapi kalau selama kita masih duduk, berarti kita masih diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fokuskan niat kita. Ketika kita sedang duduk bermajlis ilmu, fokuskan niat kita karena ingin menuntut ilmu, untuk membuka jalan kita agar supaya kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu jalan kita untuk menggapai surga Allah itu jamaah adalah dengan menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dirinya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita harus berbangga, harus berbahagia ketika kita duduk bermajlis ilmu. Fokuskan pikiran kita, tenangkan hati kita, maka dari situ kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, ya. Kemudian yang kedua keutamaannya apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah cucurkan rahmat kepada kita. Subhanallah, ya. Kalau Allah sudah kasih rahmat buat kita, maka akan dibukakan berbagai pintu kebaikan untuk kita jamaah, ya. Karena rahmat Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah
akan memberikan petunjuk kepada hambanya, memberikan kemudahan langkah kepada hambanya di atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pandangannya akan dijaga, pendengarannya akan dijaga sesuai yang diridhai oleh Allah, ucapannya akan dijaga, ya, langkahnya pun akan dijaga, semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita fokuskan dalam menuntut ilmu, itu benar-benar karena tujuannya adalah mencari keridhaan Allah dan mendapatkan surganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati majlis ilmu ini, ya, merupakan taman di antara taman-taman surga, jemaah. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman di antara taman-taman surga, ya, maka dengarkan, kemudian dekatilah, ya. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksud dengan taman surga ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, halaqah ilmu. Ya. Subhanallah. Jadi kita akan mendapatkan ketenangan. Ya. Itu keutamaannya. Dan yang ketiga apa kata Nabi? Wa haffathumul malaikah, selaras dengan hadis ini, yaitu orang yang menuntut ilmu maka ia akan dinaungi oleh para malaikat safarah kiramim bararah, malaikat yang selalu berkeliling, malaikat yang selalu mencari majlis-majlis ilmu, malaikat yang selalu mencari majlis-majlis zikir yang disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanallah, ya. Ini diantara keutamaan kita dalam bermajlis ilmu. Gak apa-apa kalau ngantuk-ngantuk, itu hal yang biasa. Apalagi habis sahur makanya banyak, ya kan? Gak apa-apa Pak, ya. Ngantuk gak apa-apa, yang penting masih apa? Masih duduk di majelis ilmu. Semakin ngantuk semakin tambah ketenangannya, kan? Ya. Betul ya? Iya, iya. Semakin tenang kita. Subhanallah, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi nggak apa-apa. Selama kita masih duduk, malaikat masih menaungi kita. Subhanallah. Dan yang keempat keutamaannya dalam hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, ya. Yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut kita, sebut nama kita, ya, di hadapan penduduk langit. Subhanallah. Si fulan, masya Allah, si fulan dan si fulan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi di situ. Kemudian di sini disebutkan, maka Allah bertanya pada mereka, padahal Allah Maha tahu tentunya, apa yang diucapkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, mereka mensucikan, membesarkan, memuji dan mengagukanmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat ini, apakah mereka melihatku? Apakah kita melihat Allah? Tidak, ya. Tapi kenapa kita bisa memuji Allah, kita bisa beriman kepada zat yang kita tidak melihatnya? Subhanallah, ya. Makanya Allah bangga kepada hamba-hambanya. Meskipun kita tidak pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita mengimaninya. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka melihatku? Maka malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak melihatmu, ya. Kemudian Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka melihatku? Maka malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, mereka akan lebih banyak beribadah, mengagungkan dan memuliakanmu. Makanya ada istilah iman, jamaah. Iman itu adalah kepercayaan. Kita meyakini sesuatu, itu disebut dengan iman.
dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang melihat Allah di dunia ini. Bahkan Musa alaihi salatu wassalam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, yang meminta agar supaya bisa diperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mampu. Ya. Tapi nanti satu kenikmatan yang terbesar, kita akan bisa melihat wajah Allah nanti di surga, insyaallah, ya. Jadi begitu, ya. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Malaikat menjawab lagi, ya, mereka memohon surgamu ya Allah, ya. Maka Allah berkata, apakah mereka melihatnya? Malaikat menjawab, tidak, demi Allah mereka belum melihatnya. Kemudian Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih merindukan dan lebih bersungguh-sungguh memintanya dan lebih terpesona, ya. Jadi surga tidak ada satupun yang sudah melihatnya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu belum terjamah oleh mata manusia, ma la ainun ra'at, belum terlihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar kenikmatannya oleh manusia, kecuali hanya sedikit yang digambarkan oleh Allah. Wala khatara ala qalbin bashar, dan belum terbetik dalam hati manusia kenikmatan surga. Paling kalau mendapat gambaran di dalam Al-Quran, paling kita hanya bisa bergumam, ya. Katanya ada apel, katanya ada anggur, katanya ada khamr, ladzatan lisyaribin, ya, untuk berlezat-lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Katanya ada semuanya. Cuman apakah sama rasa buah-buahan yang di dunia dengan yang di surga kelak? Itu pun hanya baru terbetik karena kita merasakan buah-buahan itu di dunia. Ada enggak ya apel yang asam? Ya. Ada enggak ya jeruk yang asam di sana? Hanya begitu saja, ya. Karena yang tergambar bagi kita adalah apa? Semua jenis buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yang kita nikmati di dunia. Namun itu semua akan berbeda, tidak sama. Apalagi dari sisi mengkonsumsinya, jamaah. Kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman di dunia itu karena kita butuh, kita lapar, ataupun kita haus, ya, sehingga kita butuh makan dan kita butuh minum. Tapi kalau di surga, kita mengkonsumsi makanan-makanan surga itu bukan karena kita lapar dan haus, tapi karena kita berlezat-lezat, menikmati, ya, kita menikmatinya, subhanallah, sehingga tidak ada perasaan rakus, ya, pengen makan banyak dan lain sebagainya, tidak ada. Ini seperti itu. Nah, ketika kita digambarkan saja, kita begitu terpesona, kita begitu semangat untuk meraihnya, bukan? Sangat semangat. Buktinya jamaah di sini ada yang nggak puasa, Pak. Ada yang nggak puasa? Insya Allah puasa semuanya, ya. Nggak tahu nanti kalau motornya stangnya rusak, takut, ya. Takut apa? Naik motor stangnya rusak, belok sendiri ke warteg, ya. Ya, begitu, ya. Ya. Nah, jadi ya, hanya dengan gambaran saja hingga sekarang kita masih semangat untuk meraih surga Allah. Apalagi kalau diperlihatkan, jamaah. Nah, ini sebagai ujian bagi kita. Bersabar,
untuk menanti sebuah kenikmatan yang hakiki. Ya. Bersabarnya dengan apa? Ya dengan berbagai macam ujian yang ada. Seperti itu, ya. Kemudian Allah bertanya, mereka berlindung dari apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, mereka berlindung dari apa? Para malaikat menjawab, mereka berlindung dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah mereka belum melihatnya. Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih takut dan menghindar darinya. Subhanallah, belum diperlihatkan neraka, tapi ancaman-ancaman itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wallahi law ta'lamuna ma a'lam, demi Allah, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wala bakaitum katsira, kalian akan sedikit tertawa dan akan lebih banyak menangis. Karena kengerian neraka Allah, dosa yang sekecil apapun itu dapat menjebloskan kita ke dalam neraka Allah. Hati-hati jemaah, ini bulan yang sangat istimewa. Kita diberi kesempatan Allah untuk berada di bulan ini, berarti Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Manfaatkan bulan ini untuk berbanyak beristighfar kepada Allah. Hancurkan kerak-kerak dosa yang ada di dalam hati yang selama ini menutupi kita. Dengan apa? Dengan beramal soleh, dengan melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah, dengan berbanyak beristighfar kepada Allah. Bersihkan hati kita, sucikan hati kita, ya. Sucikan hati kita, ya. Agar benar-benar kita keluar dari Ramadan, hati kita benar-benar tercuci dengan berbagai amalan ketaatan kepada Allah. Karena ngeri jamaah neraka, ya. Kita digambarkan di dalam neraka saja, ngilu kita mendengarnya, ngilu kita membacanya, ya. Penduduk neraka luar biasa, ya. Dan ini menjadi peringatan, bulan Ramadan jangan ada di antara kita yang berbuka tanpa ada alasan, ya. Ada satu hadis di mana ketika Nabi SAW dibawa di suatu tempat, Nabi menceritakan hadis ini dalam hadis yang sahih. Kemudian Nabi melihat ada orang yang digantung, kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Kemudian mulutnya tercabik-cabik seperti dicabik-cabik dengan garpu yang terbuat dari besi. Dari mulutnya mengeluarkan darah dan nanah. Kemudian Nabi bertanya kepada yang membawa beliau, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, orang-orang yang membatalkan puasa sebelum waktu tiba. Artinya orang-orang yang tidak berpuasa tanpa uzur ataupun alasan yang syar'i. Itu kengerian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah bertanya lagi, ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Maka salah satu malaikat berkata, di antara mereka ada si fulan yang tidak termasuk orang-orang berzikir, akan tetapi dia datang karena ada sebuah keperluan lain. Allah menjawab, mereka adalah sebuah kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Oh, subhanallah. Makanya saya katakan tadi, ngantuk nggak apa-apa, Pak, ya. Ngantuk nggak apa-apa. Semakin ngantuk semakin nyaman tentunya, ya. Semakin tenang nggak apa-apa.
Ya. Selama kita bermajlis ilmu, bermajlis zikir, maka tetap kita akan mendapatkan keutamaannya. Ya. Paling tidak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Insyaallah ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semakin banyak kegiatan ta'limnya, semakin banyak kegiatan-kegiatan keagamaannya, itu semakin banyak pula dosa-dosa kita yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sampai amal yang ke-32 insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di amal yang ke-33 sampai selesai. Thayyib, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan jamaah, silahkan. Oh, nah, silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam masyarakat ada istilah haji mabrur. Cuma mungkin kebanyakan orang tidak tahu ciri-cirinya atau tanda-tandanya bahwa orang itu sudah pergi haji dan dapat haji mabrur. Mohon itu kan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ada istilah haji mabrur, ya. Tayyib. Haji mabrur adalah suatu predikat yang disematkan kepada hamba Allah yang telah melakukan ibadah haji. Kemudian selepas dari hajinya ada perubahan baik dari perilakunya maupun perubahan dari ucapannya, Pak. Karena secara garis besar bahwa ibadah itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Jika ibadah tersebut terindikasi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang akan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya sebagai bentuk dari diterimanya ibadah yang sebelumnya dia kerjakan. Ya. Sebagai contoh, karena pembahasan tentang haji, ketika seseorang melakukan ibadah haji kemudian disebut sebagai haji yang mabrur. Haji mabrur itu haji yang diterima dari sisi amaliyahnya maupun dari sisi niatnya. Dan haji mabrur ini adalah salah satu bentuk ketaatan. Seharusnya bentuk ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan melahirkan ketaatan yang lainnya. Nah, sehingga seharusnya seseorang yang berhaji sepulang dari haji, ketika tadi kita sebutkan hadisnya raja'a, dia kembali, itu bagaikan dia dilahirkan dari ibunya kembali, artinya dosa-dosanya terampuni. Sehingga seharusnya sepulang dari haji maka dia menjadi hamba yang lebih baik, bukan kembali seperti keadaan yang sebelumnya. Karena satu ibadah itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang, Pak. Dapat mempengaruhi. Makanya kalau ada orang yang sudah berhaji, pulang dari haji, kemudian tidak bisa memperbaiki keadaan dia dari yang sebelumnya, maka ini ada indikasi kita nggak tahu hajinya diterima Allah ataupun tidak. Waliyadzubillah. Ya. Makanya bagi jamaah sekalian yang sudah berhaji, maka pertahankan, ya, pertahankan gelar mabrur dari Allah Subhanahu wa ta'ala
Dengan cara apa? Ya dengan cara semakin lebih baik perilaku dan ibadahnya kepada Allah. Ada orang yang sudah berhaji, dia dibela-belain ketika sholat, dia sampai berjalan 2 kilo karena maktabnya jauh, ya. Itu untuk mendatangi Masjidil Haram, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Loh, kenapa ketika pulang rumahnya depan masjid kagak mau sholat berjamaah? Wah, males tuh kata ibunya. Nah, jadi apa yang memotivasi dirinya berjalan 2 kilo mampu, ketika pulang untuk mendatangi masjid berjamaah nggak mau? Ya tentunya benar, malas, ya. Nah, ini tidak mencerminkan, ya, seseorang, ya, yang telah mendapatkan gelar al-mabrur dari hajinya, ya. Jadi seperti itu, ya. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, bahwa satu ketaatan yang dilaksanakan itu harusnya akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, jadi begitu Pak, ya. Nah cuman, nah ini, ya, ini yang menjadi opini masyarakat kita, ya. Ketika mereka memahami bahwa wah berarti berat ya haji itu, ya, jadi pulang kita harus semakin baik, ya. Bahkan ada yang menobatkan kalau sudah haji itu udah pokoknya doanya makbul terus, ya. Bisa doa nggak bisa doa, pokoknya suruh maju, suruh mimpin doa. Meskipun cuma doanya Robbana atina fid dunya hasanah, pokoknya pasti suruh maju, suruh mimpin doa. Pak Haji nih yang udah haji, ya, gitu, sudah sempurna Islamnya katanya. Jadi bagi antum-antum yang belum haji, belum sempurna Islamnya, jadi gitu. Kadang begitu, ya. Nah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali seperti itu. Jadi harus melahirkan ketaatan selanjutnya, ya. Begitu pula dengan yang sekarang. Nah, karena opini masyarakat bahwa begitu berat mengemban beban al-mabrur itu setelah berhaji, maka terkadang jamaah kaum muslimin lebih memilih berangkat hajinya di usia-usia yang sudah renta. Kenapa? Peluang untuk berbuat dosanya itu kecil, ya. Syukur-syukur lebih senang mereka kalau bisa mati di Mekah atau Madinah, pasti begitu. Jadi yang masih muda-muda, yang duitnya masih banyak, ya. Saya tahu nih anak-anak muda ini uangnya sekarang banyak-banyak Pak, ya. Mereka enggan untuk berangkat, entarlah, takut kalau udah habis haji nggak bisa ngapa-ngapain, katanya begitu, ya. Salah. Itu ibadah untuk memotivasi kita agar supaya kita semakin lebih baik lagi. Nah, jadi begitu Pak, ya. Jadi istilah haji yang mabrur adalah ibadah haji yang telah dilaksanakan itu bisa memberikan pengaruh dalam kehidupannya setelah dia berhaji. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Baik. Ada pertanyaan, kami sudah dalam antrian haji, qadarullah suami meninggal dunia. Jika saya tidak ada mahram lain, bolehkah saya tetap berangkat haji? Dan begitu juga saya ingin umrah, apakah sudah gugur kewajibannya karena tidak ada mahram? Thayyib. Yang jelas, meskipun ini ada perbedaan pandangan, ya, perbedaan pandangan, tapi sebaiknya bagi wanita yang tidak memiliki mahram, maka hendaklah diurungkan niatnya untuk melaksanakan perjalanan, baik haji maupun umrah. Insya Allah niat ibu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun belum melaksanakan haji karena tidak ada mahram. Saya sebutkan perbedaan pendapatnya, ya, cuman kembali kepada bapak dan ibu masing-masing. Jadi beberapa pendapat para ulama terkait dengan bersafar, karena ini kaitannya dengan safar, ya, kaitannya dengan safar yang dimana bagi wanita yang tidak memiliki mahram
itu tidak diperbolehkan untuk melakukan safar ataupun perjalanan. Makanya pendapat Imam Ahmad dan beberapa para ulama yang lainnya tetap mengharamkan, tidak memperbolehkan, begitu. Namun pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, selama ada jamul ghafir, jamul ghafir itu adalah sekelompok ataupun rombongan istilah kita, yang di situ dijamin keamanannya, maka diperbolehkan bagi wanita untuk melaksanakan safar ataupun bepergian, ya, terkhusus apalagi haji dan umroh seperti itu. Tayyib. Kenapa? Karena pandangan ulama Syafi'iyah bahwa larangan bagi wanita untuk bersafar tanpa mahram itu ada ilahnya, sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya karena, ya, jaminan keamanan. Tidak ada jaminan keamanan, ya, apalagi safar di zaman dahulu, ya, sehingga hukumnya diharamkan. Kenapa? Karena dia khawatirkan, karena perjalanan dahulu kan bukan perjalanan seperti sekarang yang aman, yang terjaga dan yang lain sebagainya, ya. Tapi perjalanan terdahulu itu perjalanan yang begitu berat, kemudian begitu sulit, dan bahkan keamanannya sangat sekali tidak ada terkadang, sehingga tidak diperbolehkan wanita untuk bersafar dalam keadaan sendirian tanpa mahramnya, begitu. Sehingga ketika ilahnya ataupun sebabnya itu hilang, ya, maka nanti masuk ke kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan berubah tergantung dengan sebabnya. Kalau ada sebabnya, maka hukum tetap ditetapkan. Kalau tidak ada, maka hukum itu akhirnya diambil, dicabut. Sehingga seperti itu. Nah, ini pandangan ulama Syafi'iyah, ya. Sehingga kalau pandangan ulama Syafi'iyah memperbolehkan selama ada jamul ghafir. Jamul ghafir itu adalah sekelompok rombongan yang di situ sudah dijamin keamanannya. Bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid kayak Imam Ibn Rushd. Jadi seperti itu. Nah, namun sekali lagi bahwa akan lebih aslahnya adalah bahwa carilah mahramnya, ibu, ya, cari mahramnya, itu lebih selamat. Satu, tidak ada yang bisa menjamin meskipun ada jaminan, ya kan. Kemudian yang kedua, ya, menghindari perselisihan, ya, dari kalangan para ulama. Akan lebih baiknya kita membawa mahram kita dalam bersafar, apalagi safar kita untuk ibadah, baik itu ibadah haji maupun ibadah umrah. Jadi begitu, ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi sementara jawaban kami adalah bahwa akan lebih baiknya membawa mahram, ya, itu lebih selamat dari perselisihan dan tentunya selamat dari keamanan, karena tidak ada yang bisa menjamin, ya, meskipun ada jaminan, ya, tapi wallahu taala alam bisawab. Seperti itu. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan. Apa yang lebih utama, berjamaah atau tumakninah ketika menemui sholat tarawih yang cepat di daerah rumahnya? 6. Kayaknya di sini sholatnya lama nih, ya. Tayyib, ya. Oh, saya ada jadwal besok, ya, di sini. Kalau memang di daerah dekat kita ada yang mengerjakan sholat tapi tidak tumakninah, ya, apakah lebih baik kita sholat sendirian begitu dibanding kita sholat berjamaah? Tentunya berjamaah itu lebih afdol, lebih afdol. Dan ingat sabda Nabi SAW, baju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam itu ya untuk menyempurnakan ibadah salat kita. Sehingga andaikan pun, ya, sang imam itu tidak melaksanakan satu rukun di antara rukun-rukun salat, yaitu tumakninah,
ya maka kita mengikutinya pun ya kita tidak mendapatkan dosa. Seperti itu. Andaikan kita tidak memiliki pilihan lain untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mungkin masjidnya cuma satu karena di kampung, ya. Jadi begitu. Kemudian berbicara tentang masalah tumakninah, lah ini nanti akan panjang, ya. Kadar tumakninah itu bagaimana? Nah, ini perlu dibahas sebenarnya, sangat panjang sekali ya. Antum harus ada kajian fikih khusus, ya, biar supaya memperluas wawasan, ya, terkait dengan fikih ibadah begitu. Kadar tumakninah itu bagaimana? Ini bagi yang tahu ya Pak ya, bagi yang tahu. Saya tidak mengatakan bagi mereka. Terkadang begini, ada imam yang dasarnya itu dia bukan imam, ya, karena saling jorok-jorokan, ya, di kampung, ya, sehingga mau nggak mau deh saya yang jadi imam Ustaz, karena nggak ada yang berani maju. Nah, artinya kan dasarnya dia tidak ada bekal ilmu, ya kan, tidak ada bekal ilmu, sehingga ibadah yang dia kerjakan ya tidak ada dasar ilmu, ya cuman apal aja, apal dzikir ba'da sholat misal, begitu aja dia ditunjuk jadi imam. Nah, seperti itu. Nah, kadang model orang yang seperti ini dia tidak faham, ya, tidak faham tentang tata cara sholat dengan benar, tata cara sholat dengan baik dan yang lain sebagainya. Nah, maka kalau model orang yang seperti ini kita dapati, kalau kita punya kemampuan maka kita ajak diskusi bersama berdua, nggak apa-apa, sharing ilmu, ya, kita sampaikan atau kita bahas, kita bawa buku kecil kasihkan, ya, kita sampaikan seperti itu. Namun ada kita dapati mereka memang orang berilmu, ya, orang berilmu, ya, sehingga mereka beralasan karena, ya, kadar tumakninah itu kalau dalam mazhabnya Syafi'iyah itu adalah seperti kita mengucapkan kata subhanallah sekali, ya, ya, cuman yang menjadi perbedaan para ulama lagi nanti subhanallahnya bacaan siapa nih. Kalau subhanallah kita subhanallah kan gitu, ya, ya. Jadi bacaan subhanallah, ya, itu yang disebut dengan tumakninah, ya. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan posisi. Nah, itu tumakninah, ya. Jadi jangan sampai ketika mengatakan ya kadarnya subhanallah tapi posisi tidak disempurnakan, ya maka tetap salah. Rasulullah SAW pernah bersabda, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Rukuknya belum lurus sudah berdiri, berdirinya belum tegak sudah sujud. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitu ya. Jadi kadar tumakninah itu, ya, seperti mengucapkan satu kalimat subhanallah. Itu dari kalangan ulama Syafi'iyah itu sudah disebut sebagai tumakninah, begitu. Namun sekali lagi kalau kita mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kalimat subhanallah itu belum mencukupi dan masuk sebagai istilah tumakninah. Nah, begitu. Sehingga bolehlah diajak sharing kalau memang ada imam yang seperti itu. Mungkin imamnya punya penyakit encok yang enggak tahan kuat untuk berdirinya, ya. Wah, Ustaz ngada-ngada. Enggak, saya dapati jamaah dan saya tegur langsung, saya tanyakan, Ustaz kenapa kok terburu-buru dalam gerakan sholat? Dia bilang pinggang saya sakit kalau lama-lama berdiri. Ya udah mundur, jangan jadi imam, ente duduk jadi makmum, nggak ada yang maju kalau bukan saya. Ini masalah juga, ya. Jadi kadang seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa kalau seandainya dari pertanyaan tadi tidak ada cara yang lain ataupun tidak ada tempat yang lain bagi kita untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, ya maka kita tetap sholat di situ sambil kita memberikan nasihat kepada imam yang mengimami, yang memimpin sholat berjamaah di tempat tersebut. Jadi itu lebih aslah, ya, dibanding kita meninggalkan jamaah kemudian kita sholat munfaridan.
Nah, jadi begitu. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kita cukupkan ya, Pak ya. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.